Saya kata kalau bikin rapiin dapur di depan rumah, kalau punya lahan sedikit, punya uang agak lumayan, bikin kolam, ada ikannya, ada taman-tamannya 45 hari ya jadi bagus. Tapi sekali lagi kalau membangun sebuah daerah, sebuah kota dalam tempo 45 hari dan jadi juara, cetek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, sebelum ngobrol panjang lebar, saya mau tanya, Anda ingat nggak kisah dongeng Candi Sewu? Candi Sewu atau Roro Jonggrang. Nah ya, ini cuma legenda, tentu saja itu dongeng ya. Dongengnya begini, ini ada perempuan cantik banget di masa dulu kerajaan Hindu sekitar 8 tahun 800-an Masehi lah kalau nggak salah, kalau kata sejarah. Tapi sekali lagi ini dongeng ya. Perempuan ini cantik sekali, menjadi rebutan banyak pihak. Nah, salah satunya ada seorang anak muda sakti mandraguna namanya Bandung Bondowoso. Nah, dia pun naksir nih Roro Jonggrang nih, saudara nih. Melamar Roro Jonggrang. Kalau zaman dulu lamar langsung ya. Kalau zaman sekarang nggak ngerti dia ngapain dulu. Nah, Roro Jonggrang nggak suka masalahnya gitu loh kepada anak muda sakti mandraguna. Sakti banget lah, bukan kaleng-kaleng anak muda ini. Tapi kalau dia menolak, dia nggak enak, nggak berani, nggak enak, karena anak muda sakti banget yang dikhawatirkan bisa marah dan akibatnya bisa bahaya banget. Akhirnya Roro Jonggrang memberi syarat, oke, saya mau menikah dengan kamu, Mas Bambang, dengan syarat kamu bangunkan saya 1000 candi. Wih, gede, banyak ya, banyak. Dan luar biasa lagi, 1000 candi dalam tempo 1 malam saja. 1 malam bos, 1000 candi siapa yang bisa? Tapi karena Bambang Bondowoso merasa sakti mandraguna, oke, siap, laksanakan. Nah, gitu kan. Bekerjalah dia tang ting tung, kemudian si Roro Jonggrang merasa cemas karena memang ya versinya macam-macam lah, dibantu jin segala macam ya, bisa cepet. Waduh nih, kalau kejadian 1000 gue kawin sama dia nih, pikir Roro Jonggrang. Akhirnya dia berlaku curang, membuat seolah-olah pagi datang lebih awal. Dia minta penduduk kampung, ibu-ibunya pada mulai lesung. Nah, tahu lesung ya? Yang kayu panjang biasanya itu ditaruh padi, ditumbuk untuk menjadi beras. Di daerah masih ada sekarang beberapa daerah. Tangting ibu-ibu begitu, karena ribut begitu, ayam-ayam terbangun pun berkukuruyuk. Dan akhirnya gagal karena tidak tercapai 1000 candi. Nah, tentu saja ini dongeng. Mana mungkin 1000 candi dibangun 1 malam, nggak mungkin. Sejarahnya ini dibangun di dua raja ya, dari dinasti Salendra sama dinasti apa gitu ya, Pak Rakai Pikatan, yang sukses dan sebagainya lah. Nah, moral cerita yang saya mau bawa di sini adalah mana mungkin gitu loh, mana mungkin membangun dalam 1 malam, membangun negara, membangun negeri, membangun daerah, mana mungkin. Nah, cuman disinilah maka persoalannya ketika kita baca berita. Coba bayangin judulnya aja udah nakal. Ini inewsjateng.id ya. Baca dulu deh baru saya ngomong ya. Nah, udah. Belum lama dipimpin Gibran, Pemkot Solo raih penghargaan pembangunan daerah terbaik. Wih, berapa masih? Saya bacain aja. Pemkot Solo, Pemkot itu pemerintah kota Solo, meraih penghargaan pembangunan daerah tahun 2021 kategori kota terbaik 2. Penghargaan diterima Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Rabu 11 April. 3 kota mendapatkan penghargaan, yakni Kota Semarang peringkat 1, Kota Solo peringkat 2, dan Kota Magelang peringkat 3. Untuk 3 kabupaten terbaik, yakni Kabupaten Pati, Banyumas, dan Kabupaten Pekalongan. Iya, gimana bos? Ini memang
Saya mau ngomongnya apa ya? Tapi memang begitulah ya. Nggak usah disindir ya, karena kalau kita buka nih, yang antar lain yang nyindir itu namanya Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN ya, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Manusia Merdeka. Manusia Merdeka. Nah, kaosnya khas hitam, kaos oblong pendek hitam, lalu warna Manusia Merdekanya dengan kuning menyala. Wah, jadi bagus banget tuh. Saya alhamdulillah dikasih langsung sama dia tuh waktu ketemu. Bagus deh. Pesannya mantap. Lalu secara visual juga hitam, dasar hitam dengan warna kuning menyala, kan nyala sekali. Sindir Gibran yang raih penghargaan pembangunan daerah terbaik, Said Didu. Mantap, belum kerja sudah juara. Tuh. Ya, kita nggak ngerti apa maksudnya, tapi saya baca aja. Pemerintah Kota Solo baru saja meraih penghargaan pembangunan daerah tahun 2021 kategori Kota Terbaik 2. Penghargaan tersebut diterima Gibran Raka Buming Raka selaku Wali Kota Solo dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menanggapi hal tersebut, mantan sekretaris BUMN Muhammad Said Didu turut senang dengan penghargaan tersebut. Tahu, ya kan? Lalu dia mencuit di Twitternya, belum kerja aja sudah juara, apalagi kalau sudah bekerja, tulisnya. Wah, iya ya, 42 hari apa 45 hari Anda untuk sebuah kota loh. Kalau Anda bikin di rumah, bikin dapur gitu ya, rapiin dapur 45 hari atau 42 hari ya jadi. Kalau Anda punya uang banyak, dapur Anda bagus gitu, 42 hari, tapi bikin dapur. Ini bukan kota madya. Silah sekarang apa sih, kota administratif ya? Tahu pusing namanya, buat pindah-pindah kota madya, kota administratif. Terserahlah kalian yang punya kuasa lah ya. Itu saya kata, kalau bikin rapiin dapur di depan rumah, kalau punya lahan sedikit, punya uang agak lumayan, bikin kolam, ada ikannya, ada taman-tamannya, 45 hari ya jadi bagus. Tapi sekali lagi, kalau membangun sebuah daerah, sebuah kota dalam tempo 45 hari dan jadi juara, cetek. Aduh. Komentar Said Didu ini pun mendapat reaksi senada dari netizen Twitter. Menurut netizen bernama @fkubi, apa yang bisa dibangun Gibran sebagai wali kota Solo selama menjabat, padahal Gibran baru saja dilantik 2 bulan yang lalu. Coba gimana nih? Sebentar, pembangunan daerah terbaik, apa yang dibangun selama menjabat kurang dari 2 bulan setelah dilantik? Sementara APBD juga paling baru 1 atau 2 bulan lalu diketok. Sementara itu netizen lain bernama @akun94 mengatakan, nah ini dia nih, seru nih. Dia pun meminta netizen lain bersabar dan terbiasa dengan berita-berita tersebut ke depannya. Untuk tahun-tahun berikutnya akan banyak lagi penghargaan terbaik yang akan diraih, baik dari lembaga survei ataupun pemerintah. Semoga netizen sabar dan terbiasa dengan berita tersebut. Ini akun 49 ini, akun 94 ini. Nakal banget. Untuk ke depan, untuk tahun-tahun berikutnya akan banyak lagi penghargaan terbaik yang akan diraih, baik dari lembaga survei ataupun pemerintah. Ini yang kata anak-anak muda sekarang gaya satir. Kalau saya Didu ya mungkin sorry bang Mosad, kita biasa panggil Mosad Muhammad Said Didu. Kurang canggih dikit main-main Twitternya dibanding anak-anak muda yang disebut sekarang anak-anak milenial. Ya maklum juga lah, kita kan generasi milenial. Bukan generasi kolonial. Kalau anak muda itu, anak generasi milenial itu nulisnya dengan gaya-gaya satir. Sabar aja katanya, nanti tahun-tahun depan akan lebih banyak lagi penghargaan yang akan diterima, baik dari lembaga survei maupun pemerintah. Jadi emang anak-anak ini jahil-jahil ya. Ya ampun. Saudara, ya inilah masalahnya. Ini kita mesti membacanya rada jeli. Ini saya rasa Ganjar sebagai gubernur DKI lagi, mohon maaf, gubernur Jawa Tengah itu pun pasti bukan tanpa tujuan.
nggak ngawur ujuk-ujuk lah, nggak lah. Ini bisa kita pahami barangkali kalau menurut orang-orang yang menseriusi apa yang katanya mereka disebut sebagai para pakar politik. Itu bagian dari ujung-ujungnya kekuasaan, saudara. Saya agak susah membacanya, padahal nama Ganjar ini kan salah satu yang disebut sebagai calon presiden 2024, potensial untuk dicalonkan. Nah, kalau dia memberikan hadiah kepada Gibran, kira-kira motivasinya apa ya? Apa betul semata-mata karena prestasinya dalam membangun kota Solo yang baru 42 atau 45 hari itu? Ya susah juga, saya nggak gitu kiang. Anda tahu kiang nggak gitu semangat serius soal-soal seperti ini. Karena itu kan masih godak-gatik menurut saya ilmu seperti itu. Memang analisisnya kadang-kadang juga masuk akal ya. Cuman saya tidak punya kemampuan untuk bicara soal analisis politik ke depan begini. Tapi hampir dipastikan bahwa ini memang ada bobot politisnya, tidak serta merta lah gitu ya. Anda masih ingat yang namanya Menteri Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, ketika datang berkunjung ke Solo? Gibran baru 3 hari dilantik, dia sudah bisa berita menulis waktu itu banyak Gibran memerintah Menteri Perhubungan. Anda masih ingat berita yang sempat geger Menteri PU, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadi Mulyono datang ke Solo juga. Itu duduk di kursi dan Gibran duduk di meja, dan itu gambarnya viral kemana-mana. Kemudian orang-orang menyebutnya ini anak kurang akhlak, kurang adab. Saudara, ini konsekuensi dari namanya politik dinasti. Walaupun orang mengatakan boleh aja setiap warga negara Indonesia berhak untuk dipilih kalau usianya sudah cukup kan gitu kan. Tapi politik dinasti ini tetap ada unsur namanya ewu pakewu, enggak enak dan sebagainya. Bagaimana mungkin ya seorang wali kota yang levelnya jauh di bawah menteri bisa memberikan perintah kepada Menteri Perhubungan? Terus nggak usah anak presiden lah. Secara adab tata krama pun kalau anak muda yang nggak pantas duduk di tempat lebih tinggi. Apalagi yang lebih tinggi itu menteri. Iya sih, walaupun menteri pun ada pembantunya presiden. Dan si anak muda itu anaknya presiden. Tapi itu kan secara konstitusi. Konstitusi menyebut bahwa menteri itu pembantunya presiden. Betul, artinya menteri bukan juga menjadi pembantunya anak presiden. Nah, itu mesti digarisbawahi. Cuman masalahnya kan tidak semua hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan dengan mulus. Ada tadi ewuh pakewuh, enggak enak, apalagi lah semuanya yang serba, aduh anak majikan gue, gimana dong? Anda tahu kan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu kali ini menjabat periode kedua loh, dan dia memilih datang ke Solo pada hari ketiga Gibran dilantik sebagai wali kota Solo. Sepertinya darurat betul itu Solo sehingga perlu dikunjungi. Penting betul, maksud saya penting, maha penting betul, sehingga harus dikunjungi oleh menteri pada hari ketiga setelah pelantikan wali kotanya, kan gitu. Dan ini salah satu bentuk lain keburukan dari politik dinasti. Bagaimana mungkin menteri akan sanggup menolak permintaan wali kota yang menjadi anak majikannya, yaitu presiden? Pak Menteri, tolongnya yang ini diurusin, dibangun. Pak Menteri, kami udah mengusulkan proposal untuk membangun anak. Pak Menteri, bagaimana mungkin bisa dengan enak mengatakan, ya Pak Wali Kota, mohon maaf, prioritas kami masih banyak daerah yang harus kita sentuh, kita perhatikan, dan mohon maaf banget, anggaran kami terbatas. Mana mungkin gitu loh, Menteri bisa berkata begitu kepada anak presiden yang jadi majikannya, yang anak itu menjadi wali kota. Saudara masih mau gigih mempertahankan politik dinasti? Janganlah ya. Indonesia tuh
punya 270 juta jiwa penduduk loh, ya. Oke lah, nah mungkin ada mengatakan, iya tapi kan dia walaupun anak presiden kan, pertama konstitusi menjamin haknya untuk maju, dipilih dan memilih. Kedua, dia memang punya kapasitas, dia memang pandai, dia memang pintar, dia memang terampil, dia memang jago, wah segala macam lah. Iya, boleh, tapi ada tapinya. Masa orang-orang yang seperti disebut dia begini itu tidak ada pada 270 juta yang lainnya warga Indonesia? Masa nggak ada warga Indonesia yang punya kemampuan sama atau lebih daripada anak yang dipuji-puji tadi, pintar, pandai, berkarakter, berintegritas, dan seterusnya dan sebagainya? Masa nggak ada? Ayo jawab gimana nih? Kalau saya nggak setuju dong. Saya kan warga negara Indonesia walaupun itu bukan saya. Saya boro-boro pintar, boro-boro ngerti, boro-boro pandai. Nggak ngerti apa-apa saya. Tapi maksud saya, ada banyak warga negara lain yang juga mampu, bahkan lebih mampu. Nah, gitu loh. Mundur dikit ya, pada kisah 14-15 abad yang silam. Ketika Khalifah Umar Ibn Khattab mulai memikirkan siapa pengganti dia, itu para sahabat utama, Zubair, Utsman, Ali, seorang sahabat-sahabat utama itu berembuk siapa yang cocok menggantikan Umar jika beliau mangkat. Jadi khalifah itu tidak periodisasi 3 tahun, 5 tahun, berapa, tidak. Selama masih lurus, masih benar, masih jernih, monggo lanjutkan gitu. Nah, apa yang terjadi? Mereka mengirim utusan bicara kepada Umar bahwa ada seorang laki-laki yang cocok untuk menggantikan Khalifah Amirul Mukminin. Kata Umar, siapa orangnya? Orang ini pandai, orang ini cerdas, orang ini takwa, orang ini rendah hati, orang ini banyak menerima hadis-hadis Rasulullah, orang ini salah satu sahabat utama Rasulullah SAW. Iya, siapa? Kata Umar, orang ini bernama Abdullah. Kata Umar, Abdullah siapa? Abdullah ibnu Umar. Anaknya Umar sendiri. Apa yang saudara katakan? Anda tahu apa yang Umar katakan? Wah iya, cocok, benar-benar dia cocok, anak saya buat jadikan gitu, bentuk tim. Misalnya. Bukan, Umar marah saudara. Umar mengatakan banyak yang lebih hebat daripada Abdullah ibnu Umar. Padahal sejarah mencatat Abdullah ibnu Umar ini orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam segala tindak tanduknya, bukan cuma dalam peribadatannya, bukan cuma dalam peribadatan, tapi bahkan gerak-gerik Rasul, jalannya Rasul dia tiru, duduknya Rasul dia tiru, rute jalannya Rasul menuju masjid dia tiru. Wah, pokoknya benar-benar copycat, benar-benar apa ya? Maksud saya, saking cintanya Abdullah ibnu Umar kepada Rasulullah SAW. Bicara takwa dahsyat, iman dahsyat sekali, pengetahuan hadis dahsyat sekali. Dasar manusia ini manusia sangat pilihan. Tapi ketika para sahabat mengajukan Abdullah ibnu Umar sebagai calon pengganti Umar bin Khattab, Umar bin Khattab marah. Dulu presiden kita mengatakan, ada beritanya, mungkin nanti kita googling ya, anak-anak saya tidak tertarik politik gitu. Tapi ketika mulai ada konsultasi, ingat nggak konsultasi wali kota di Solo dari PDIP Solo, si ketuanya Rudi siapa ya, Rudi, ketua DPC PDIP Solo sudah memberikan rekomendasi atau akan memberikan rekomendasi kepada salah orang pejabat wali kota Solo yang udah senior, Purnomo kalau nggak salah ya gitu. Tapi entah bagaimana caranya tiba-tiba Jokowi memanggil Purnomo ke istana, saudara. Beritanya gempar juga, dipanggil ke istana, kemudian Purnomo pulang dan berkata kepada media, saya diminta untuk memberikan rekomendasi merelakan Mas Gibran maju sebagai wali kota Solo, dan saya dijanjikan untuk diberi jabatan, tapi dia bukan menteri. Nah, ini kan gempar saudara, bahwa istana milik negara untuk urusan negara digunakan oleh Jokowi untuk memanggil saingan anaknya untuk diminta mundur dan diiming-imingin hadiah. Hadiah itu bukan milik dia. Kalau disebut-sebut komisaris BUMN itu bukan punya presiden, BUMN itu bukan punya Jokowi. Jadi mengiming-iming hadiah dengan milik orang lain, milik rakyat Indonesia. Aduh, wes lah. Mereka yang punya kuasa sekarang, ya wes lah, terserah mereka saja ya. Kita sebagai rakyat ya pilihannya nerimo. Halo rakyat Solo. Kalau
saya rakyat Indonesia, saya tidak mau politik dinasti. Saya menolak politik dinasti. Terlalu banyak mudaratnya. Oke, itu saja dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.